Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Bedah kinerja terbaru 4 bank besar BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Mana yang terbaik? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Laporan keuangan 4 bank besar di Indonesia per Desember 2020 sudah terbit. Nah, di antara keempat bank tersebut, ada yang kinerjanya terjun bebas, ada juga yang tidak terlalu terdampak signifikan. Di video ini, saya ingin membahas secara sepintas kinerja keuangannya. Semoga dengan video ini, kamu bisa mendapat informasi untuk mempertimbangkan keputusan jual beli ya. Tapi sekali lagi, ini bukan rekomendasi dan tentu saja resiko investasi ditanggung kamu sendiri. Pertama, dari sisi aset. Jika diamati, sampai Desember 2020, BBRI masih mempunyai total aset terbesar dengan angka 1.511 triliun, sedangkan aset terkecil berada di BBNI dengan angka 891 triliun. Apabila melihat dari sisi pertumbuhan, saham BBCA mencatat pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan total aset sebanyak 157 triliun atau 17,10%. Sedangkan saham BBNI mencatat pertumbuhan terendah sebanyak 46 triliun atau 5,44%. Kedua, dari sisi total kredit yang diberikan. Untuk total kredit, BBRI juga memegang posisi tertinggi dengan angka 899 triliun. Dan BBNI masih menduduki posisi terendah dengan total kredit 541 triliun. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Jika diamati sampai akhir tahun 2020, BBRI mencatat peningkatan terbesar di angka 22 triliun atau 2,51%. Sedangkan BMRI mencatat penurunan terbesar dengan minus 5,61% atau 48 triliun. Ketiga, dari sisi dana pihak ketiga. Untuk DPK, BBRI juga memegang posisi tertinggi dengan angka 1.087 triliun, dan BBNI masih menduduki posisi terendah dengan total 647 triliun. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Jika diamati sampai akhir tahun 2020, BBCA mencatat peningkatan terbesar di angka 135 triliun atau 19,38%, sedangkan BBRI mencatat peningkatan terendah dengan presentasi 9,14% atau 91 triliun. Keempat, dari sisi total ekuitas. Untuk ekuitas, BBRI menduduki peringkat pertama dengan nominal 197 triliun. Namun pertumbuhan terbesar ada di BBCA dengan persentase 5,75%. Sedangkan posisi terendah ada di BBNI dengan angka 110 triliun. Begitu juga dengan penurunan terbesar dengan presentasi minus 9,84%. Kelima, dari sisi pendapatan bunga. Untuk pendapatan bunga tidak bukan masih dipegang oleh BBRI dengan angka 116,93 triliun. Tapi dari sisi pertumbuhan, ketiga saham BUMN mengalami penurunan jika dibandingkan Desember 2019 dan hanya BBCA yang mencatat pertumbuhan positif sebanyak 2,46%. Di sini kita bisa melihat selama tahun 2020 hanya BBCA yang mampu meningkatkan pendapatan bunganya dibandingkan tahun sebelumnya. Keenam, dari sisi beban bunga. Untuk beban bunga, BBRI juga berada di posisi pertama dengan nominal 37,72 triliun. Jika pada pendapatan bunga, BBCA menghasilkan growth terbesar, pada beban bunga ini BBCA menghasilkan penurunan tertinggi di angka 15,87%. Sedangkan penurunan beban bunga terendah ada di BMRI dengan presentasi 3,96%. Di sini kita bisa melihat efisiensi yang dilakukan BBCA cukup hebat dalam menekan beban bunganya dan meningkatkan pendapatan bunganya. Ketujuh, dari sisi net income. Terkait laba rugi, BBCA berhasil mencatat laba terbesar di angka 27,13 triliun. Penurunan laba bank swasta ini juga menjadi yang terendah jika dibandingkan 3 bank BUMN lainnya. Net income BCA hanya turun 5,01% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan untuk pencapaian laba terendah ada di BBNI dengan angka 3,28 triliun. Growth saham ini juga mengalami penurunan tertinggi dengan angka minus 78,67 triliun. Kedelapan, dari sisi valuasi. Untuk PER, valuasi tertinggi ada di saham BBNI dengan angka 35,25 kali apabila menggunakan harga saham 6.200. Hal itu disebabkan laba bank ini mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal berbeda dapat kita lihat untuk valuasi PBV, di mana BBCA mempunyai PBV tertinggi di angka 4,62 kali. Nah, kamu tentu bisa membandingkan antara valuasi yang ditawarkan dengan kinerja perusahaan yang sudah kita bahas secara sekilas. Apakah wajar jika BBNI mempunyai valuasi tertinggi dengan sisi PER dan BBCA dari sisi PBV?
Tulis di kolom komen ya. Kesimpulan, pertama, mayoritas kinerja keuangan seperti total aset, kredit, DPK, ekuitas, pendapatan bunga, dan beban bunga masih dipegang oleh BRI. Namun untuk net income, BCA telah mengalahkan BRI pada tahun 2020 ini. Kedua, berdasarkan laporan keuangan full tahun 2020, kita bisa melihat BBCA sangat baik dalam mendongkrak labanya, di mana mereka berusaha meningkatkan pendapatan bunga meski hanya 2,46%. Selain itu, berusaha juga mengurangi beban bunganya bahkan mencapai penurunan 15,87%. Ketiga, dari laporan ini, valuasi per BBNI menjadi naik signifikan. Dari yang awalnya berada di bawah 10%, kini menjadi yang tertinggi sampai 35 kali. Sedangkan BCA tetap menduduki peringkat saham yang mempunyai PBV tertinggi bahkan hampir menyentuh 5 kali. Nah, setelah melihat sekilas keempat saham tersebut, manakah menurutmu yang menjadi saham terbaik di sektor perbankan? Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Thank you.